Oke, baik. Ketemu lagi dengan saya. Pastinya kalau di video kemarin itu kita membahas mengenai akuntansi utang obligasi, kali ini lanjutannya ya, lanjutan dari mengenai utang jangka pendek dan jangka panjang begitu ya. Nah, hari ini di video kali ini ya, saya akan membahas mengenai obligasi berseri dan obligasi terkonversi. Oke, baik. Kita bahas yang pertama mengenai obligasi berseri. Berbeda dengan utang obligasi biasa, ya, ketika kita berbicara mengenai obligasi berseri ini, ya, apalagi berbicara mengenai pelunasannya, itu dilakukan secara bertahap, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa obligasi berseri itu tidak hanya mempunyai satu tanggal jatuh tempo. Ya, contoh kita lihat di sini ya. PT Arif menerbitkan obligasi berseri dengan total nominal 100.000. Pelunasan dilakukan mulai akhir tahun ketiga sampai tahun ke-6 sebesar 25.000 untuk tiap pelunasan. Dengan demikian, pada akhir tahun ketiga, utang obligasi PT Arif tinggal berapa? Rp75.000. Dan pada akhir tahun keempat, masih sisa Rp50.000. Begitu seterusnya sampai pada akhir tahun ke-6. Nah, dalam contoh ini ya, PT Arif menerbitkan 4 seri obligasi dengan nominal tiap serinya itu Rp25.000. Nah, keempat seri obligasi ini memiliki tanggal jatuh tempo sendiri-sendiri. Nah, jadi penerbitan obligasi berseri ini dimaksudkan agar perusahaan itu tidak merasa terlalu berat dalam melunasi pada saat jatuh tempo nantinya, begitu ya. Bunga periodik atas utang obligasi yang dibayarkan hanya terhadap saldo utang yang memang belum dilunasi aja. Ya, kadangkala pada obligasi berseri suku bunga itu ditetapkan tidak sama besar untuk tiap serinya, tergantung masa edarnya, lamanya masa edarnya, gitu ya. Nah, untuk jumlah pokok utang obligasi yang memiliki masa edar lebih lama, suku bunganya biasanya ditetapkan lebih tinggi. Itu umumnya seperti itu ya. Nah, masalah utama yang terdapat di dalam obligasi berseri ini yang akan kita bahas ya di video kali ini, yang pertama adalah mengenai penentuan harga jual teoritis si obligasi berseri ini. Lalu perhitungan amortisasi premium ataupun diskonto dari obligasi berseri ini, dan yang ketiga pelunasan. Ya, pelunasan sebelum tanggal jatuh temponya. Bagaimana? Oke, baik. Kita bahas satu persatu. Kita berbicara mengenai penentuan harga, ya, penentuan harga jual secara teoritis dari si obligasi berseri ini. Nah, seperti halnya pada obligasi ya biasa, harga jual obligasi berseri ini secara teoritis ditentukan dengan memperhitungkan bunga efektif di pasar uang yang diperkirakan berlaku selama masa edar obligasi itu. Harga jual teoritis tersebut ditentukan dengan menghitung nilai tunai dari setiap uang yang dibayarkan oleh perusahaan penerbit atas dasar bunga efektif. Ya. Nah, contoh, perhatikan. PT Arif mengeluarkan obligasi berseri nominalnya 100.000 dengan bunga 12% per tahun yang dibayarkan tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi tersebut akan dilunasi tiap tanggal 1 Januari sebesar nilai nominalnya itu Rp25.000. Pelunasan pertama dilakukan 2 tahun setelah obligasi itu beredar. Nah, jika diperhitungkan bunga efektif 10% per tahun, maka harga jual obligasi itu bagaimana dihitung? Ya, seperti ini. Kalau misalnya bunga efektif 1 tahun itu sama dengan 10%, maka efektif untuk ya 6 bulan
Ya, bagaimana? Sama dengan rumusnya 1 per berapa persen? 10% ya kan? Dikali 6 per 12 dikurang 1. Jadi hasilnya itu 0,0488 atau 4,88%. Itu bunga efektifnya. Oke, untuk 6 bulan. Oke, lalu bunga periodik untuk tiap nominal yang dibayarkan ya 25.000 itu adalah 6 per 12 dikali 12 dikali 25.000, 1.500. Maka ini dia. Nanti kita akan bisa melihat nilai tunai. Ya, nilai tunai obligasi dan bunga periodiknya untuk masing-masing seri. Jadi nanti itu kita memang harus, jadi ketika pelunasan tiap serinya, jadi kita harus lihat berapa nilai tunai nominal obligasi sama nilai tunai bunga periodiknya. Baru itu kita jumlahkan, maka dapat itulah jumlahnya, begitu ya. Oke, nah untuk seri, jadi kan ada 4 seri ya, seri pertama, seri kedua, seri ketiga, seri keempat ya. Perhatikan nanti, sehingga nanti ketika kita totalkan semuanya ya, itu maka dapatlah nilai seluruh obligasi berseri itu 106 sekian. Oke, nah jadi dari perhitungan ini ya kita dapat mengetahui bahwa penjualan obligasi si PT Arif terdapat premium. Premiumnya sebesar apa? Kita tandingkan dengan nilai nominalnya 100.000, berarti 6.000 sekian. Ya, dengan cara perhitungan yang sama, jika misalnya kita buat bunga efektifnya 15% per tahun, harga jual teoritisnya nanti akan menimbulkan nanti diskonto. Nanti coba ya, nanti bisa kalian coba ketika dia ini kan 10% ya. Nah, kalau misalnya dia yang 15% bunga efektifnya, maka nanti yang akan timbul adalah diskonto. Bisa kalian coba nanti ya. Oke, baik. Yang kedua, kita akan membahas itu tadi harga jual teoritisnya. Nah, sekarang kita membahas mengenai amortisasi dari premium dan diskonto dari obligasi berseri ini. Nah, sudah dikatakan bahwa premium ataupun diskonto ini timbul dari penjualan obligasi. Dan ini perlu diamortisasi. Maksudnya adalah untuk menyesuaikan beban bunga sesungguhnya yang merupakan tanggungan dari si perusahaan penerbit, ya kan? Nah, kita juga udah mengetahui kan bahwa yang diperkenankan oleh SA itu ada 2 metode, garis lurus dan metode bunga. Nah, tetapi memang metode bunga ini agak sedikit ribet ya, makanya kebanyakan memang dia pakai metode garis lurus. Oke, baik, kita bahas mengenai amortisasi premiumnya dulu ya. Nah, mengambil contoh dari contoh sebelumnya, misalnya obligasi itu laku terjual pada tanggal 1 Januari 2002. Maka amortisasi untuk masing-masing periodenya seperti apa? Ya, ini dia. Amortisasi premium ya dari obligasi. Tadi 6.000 sekian tadi ya. Kita lihat premiumnya kan. Nah, jadi itulah yang diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama umurnya. Berapa tahun tadi umurnya? Berapa sampai berapa? Lupa Ibu berapa ininya ya? Umurnya. Oke, baik. Nah, nanti ya kita akan melihat di sini ya bunga nominal ya, ini bunga nominal ini 6.000 ini dan ke bawah seterusnya ya. Ini didapat dari 6 per 12 dikali 12% dikali nilai nominal. Ya, dikali nilai nominal obligasinya. Ya, jadi kan tadi dia 3 tahun ya, tetapi pelunasan pertama itu 2 tahun setelah obligasi itu beredar begitu ya. Makanya di sini dia dibayar 25.000-nya. Begitu ya. Oke, ini tampilan ya, tabel untuk perhitungan
amortisasi premium yang metode garis lurus. Lalu ini ada perhitungan amortisasi premium obligasi berseri ya, menggunakan metode bunga. Bunga efektifnya itu 10% per tahun ya. Jadi nah, bunga efektif di sini ada keterangannya ya, ini. Nah, ini ya sama dengan tingkat bunga efektif 6 bulan dikali nilai buku utang obligasi di mana tingkat bunga efektif untuk 6 bulan. Berarti 1 ditambah 10% pangkat setengah ya, atau 0,5 ini kan dari 6/12. Iya, kan 1 tahun itu 2 kali kan bayar bunga ya, jadi 6/12 itu kan setengah ya, dikurang 1 maka dapatlah dia 0,0488 ya. Oke. Nah, lalu kita bisa lihat amortisasi diskonto dari obligasi berseri. Berdasarkan contoh yang tadi misalnya kan amortisasi diskontonya. Kita anggaplah dia amortisasinya diskontonya itu saldonya itu 6 ribuan. Nah, maka inilah yang akan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Sama ya, bunga nominal ini rumusnya seperti apa tadi? 6/12 kali 12% kali nilai nominal. Berarti tahun kedua baru setelah dia beredar baru dibayar ya, seri pertama begitu ya. Oke, baik. Nah, kita bahas yang ketiga. Sebelumnya, nah ini dia metode bunga dengan misalnya contohnya bunga efektifnya 15% per tahun. Maka di sini akan timbul yang namanya diskonto. Ya, sama tadi, cuma pembedanya adalah ini persenannya bunga efektifnya. Kalau dia premium dia 10% ya. Nah, kalau dia metode bunga dia bunga efektifnya 15%, maka dia timbul yang namanya diskonto ya. Oke, baik. Kita lihat mengenai pelunasan obligasi ya. Obligasi berseri ini sebelum tanggal jatuh tempo ya. Penanganan dan perhitungan terhadap obligasi berseri yang dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo pada dasarnya itu sama seperti ketika kita mengerjakan ya obligasi yang tidak berseri. Ya. Bagian obligasi berseri yang dilunasi ya, premium ataupun diskonto yang belum diamortisasi dihapuskan sebesar porsinya. Dengan kata lain, bagian obligasi berseri yang dilunasi dihitung sebesar nilai bukunya. Nah, jika kurs pelunasan lebih tinggi dari nilai buku, maka bagian obligasi yang dilunasi akan adanya kerugian gitu ya, akan diakui adanya kerugian. Jika sebaliknya akan dilakukan atau akan diakui ya, diakui laba. Nah, jadi laba ataupun rugi pelunasan obligasi berseri yang memang sebelum tanggal jatuh tempo nanti akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pos luar biasa. Nah, apabila pelunasan dilakukan tidak bertepatan pada tanggal jatuh tempo bunga, perusahaan penerbit perlu memperhitungkan adanya bunga berjalan. Contoh, kita lihat. Utang obligasi berseri PT Arif pada contoh sebelumnya dilunasi dengan rincian sebagai berikut. Seri pertama yang seharusnya tanggal 1 Januari 2004 dilunasi sebesar nominal 10.000 pada tanggal 1 Oktober 2003 dengan kurs 99. Seri yang ketiga jatuh temponya 1 Januari 2006 dilunasi sebesar nilai nominalnya 15.000
pada tanggal 1 Oktober 2003 dengan kurs 105. Nah, obligasi berseri itu dahulunya dijual dengan memperhitungkan bunga efektifnya itu 10%. Amortisasi premium dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, ya. Seperti halnya ya pada obligasi bukan berseri, pelunasan tanggal sebelum jatuh tempo memberikan dua kemungkinan. Ya kan? Yang pertama penarikan obligasi yang dimaksud sebagai pelunasan, yang kedua penarikan obligasi sebagai treasury bonds yang akan dijual kembali nantinya. Kan? Misal pada contoh sebelumnya, ya kan? Obligasi ditarik sebagai pelunasan. Nah, sebagai pelunasan ya. Maka jurnal yang dibuat oleh PT Arif adalah utang obligasi premiumnya laba ya dan kas. Nah, perhitungannya bagaimana? Lihat obligasi seri pertama yang dilunasi berapa? 10.000 ya. Lalu bagian premium yang belum diamortisasi yang melekat ya, yang dilunasi per 1 Juli 2003. Ya, 6/6 ya dikali 10.000 per 25.000 dikali 228. Nah, yang ini dari mana? Bisa kita lihat dari tabel ya, bagian premium. Ya, bagian premium. Ya, lalu itu kita tandingkan, maka nanti nilai buku yang dilunasi ya si obligasi berseri ini per 1 Juli 2003 tadi ya 10.000 sekian ya. Nah, lalu kita bisa lihat ya nanti kalian bisa lihat juga di bukunya Prof ya bagaimana perhitungan ya amortisasi bagian premi yang melekat pada seri pertama ya, yang dilunasi untuk 3 bulan ya kan sebelum jatuh tempo itu ya, nanti kalian bisa lihat. Oke, lalu ya biaya bunga obligasi untuk jurnal pencatatan pada tanggal 1 bulan 1 2003 mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premium untuk jangka waktu 1 Juli sampai 1 Oktober 2003 ya, ini premium obligasi seri pertama nominal 10.000 yang akan dilunasi. Bunga yang dibayar ini merupakan bunga berjalan atas pelunasan obligasi yang bersangkutan. Maka jurnalnya seperti ini, biaya bunga obligasi, premium utang obligasi pada kas. Ya ini perhitungannya pun ya ada di ini ya, di buku kita. Ya, kita harus mencari dulu kas untuk membayar selama 3 bulan itu, membayar bunga yang 3 bulan itu, baru obligasi amortisasi dari premium obligasi itu seperti apa untuk 3 bulan. Nah, maka nanti kita akan ketemu biaya bunga real yang ditanggung oleh ditanggung oleh perusahaan atas obligasi yang nominalnya 10.000. Oke, baik. Lalu untuk tanggal 1 bulan 10 2003, bagaimana jurnal untuk mencatat pelunasan? Ya, pelunasan obligasi seri ketiga. Tadi seri pertama, ini sekarang seri ketiga. Yang nilai nominalnya berapa tadi dikatakan di sini? 10.000. 15.000 ya? 15.000 ya. Oke, nah bagaimana dia jurnalnya gitu ya. Di biaya bunga obligasi premium utang obligasi ya pada kas. Ya kan? Nah, begitu. Oke. Lalu kita bisa lihat
ya. Perhitungannya juga kita bisa lihat ya di apa namanya? Di bukunya Prof. Begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah ya. Lalu kita bahas mengenai obligasi terkonversi. Ya. Obligasi terkonversi. Oke, baik. Nah, obligasi terkonversi ini adalah jenis obligasi yang bisa ditukarkan dengan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbit atau perusahaan afiliasinya. Saham biasa itu merupakan jenis surat berharga yang biasa untuk menukar atau melunasi obligasi terkonversi. Akan tetapi, surat berharga lainnya seperti SUO itu juga bisa digunakan dalam melunasi ataupun menukarkan obligasi yang terkonversi, tergantung dari perjanjian yang telah dibuat. Ya, pelunasan utang obligasi yang dilakukan dengan menerbitkan surat utang obligasi yang baru lazim itu disebut dengan bonds refunding atau pendanaan kembali obligasi. Ya, informasi yang harus ada di dalam obligasi terkonversi adalah rasio pertukaran. Ya, ini perbandingan jumlah lembar saham ya. Maksudnya jumlah lembar antara obligasi terkonversi yang akan dilunasi dengan jumlah lembar surat berharga yang digunakan untuk melunasinya. Contoh, satu lembar obligasi terkonversi ini bisa ditukarkan atau dilunasi dengan 10 lembar saham biasa. Ini berarti rasionya berapa? 1:10. Nah, pada umumnya ya, obligasi terkonversi ini kan bersifat callable ya, artinya perusahaan penerbit bisa mengkonversi obligasi ini setiap saat, kapan saja gitu, kapan memang diperlukan. Sifat lain yang dimiliki oleh obligasi terkonversi ini adalah harga jualnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi jenis lainnya. Ya, penerbitan dari obligasi terkonversi ini memberikan beberapa keuntungan baik bagi perusahaan penerbit maupun pembeli, gitu ya. Nah, ada beberapa keuntungan nanti yang bisa dirasakan oleh perusahaan penerbit maupun pihak pembeli, begitu ya. Nah, yang paling penting adalah di sini adalah yang akan kita bahas di video kali ini adalah tetap yang pertama adalah bagaimana akuntansi penjualannya. Ya, bagaimana akuntansi saat berlangsungnya konversi itu. Dan kita akan melihat bonds refundingnya. Oke, baik. Kita bahas yang pertama ya, akuntansi penjualan obligasi terkonversi. Ya. Nah, penjualan obligasi terkonversi ini terdapat dua pandangan. Ya. Dua pandangan yang mana ini berbeda. Nah, akibatnya ya perlakuan akuntansinya pun ada dua macam tergantung sudut pandang masing-masing. Nah, dua pandangan yang berbeda ini apa? Yang pertama itu penjualan obligasi terkonversi ini dianggap hanya sebagai transaksi utang saja. Yang kedua, penjualan obligasi terkonversi ini dianggap sebagai transaksi utang dan modal yang terjadi secara bersamaan. Perbedaan sudut pandang ini disebabkan oleh berlakunya harga jual obligasi terkonversi yang lebih tinggi dibandingkan harga jual dari obligasi yang bukan terkonversi. Nah, selisih dari harga jual inilah yang dianggap sebagai transaksi setoran modal oleh pandangan si nomor 2 ini. Begitu. Contoh kita lihat, PT Habis mengeluarkan obligasi terkonversi sebanyak 100 lembar dengan nominal 1.000 yang bisa ditukar dengan saham biasa perusahaan nominalnya 75 dengan rasio pertukaran 1:10. Bunganya 12% per tahun. Kurs jual obligasinya adalah 105, namun apabila obligasi tersebut tidak memiliki hak konversi, maka kursnya hanya dijual, kurs jualnya hanya 98. Oke. Obligasi ini jatuh temponya 10 tahun.
setelah tanggal penjualannya. Nah, apabila penjualan hanya dianggap sebagai transaksi utang saja pandangan pertama, maka jurnal yang dibuat oleh PT Habis berapa? Kayak apa? Kas pada premium utang obligasi dan utang obligasi. Ya, ini gampang ya. Nah, lalu ketika misalnya penjualan dianggap sebagai transaksi utang dan modal, menurut pandangan yang kedua, maka bagaimana jurnal yang dibuat oleh PT Hafiz? Ya, kas. Oke. 105. Diskonto utang obligasi 2, utang obligasi 100, modal disetor hak konversi saham 7.000. Ya, ini untuk mencatat penjualan obligasi terkonversi sebanyak 100 lembar, nilai nominalnya 1.000 dengan kurs 105. Perhitungannya bagaimana ya? Kita lihat harga jual obligasi ya, berapa dengan hak konversi. Ya, kursnya tadi 105 kali 100.000, 105.000. Harga jual jika obligasi tidak memiliki hak konversi berapa? Kursnya berapa? 98 tadi ya. Dikali nilai nominal 98.000. Nah, maka selisihnya inilah yang dianggap sebagai setoran modal. That's why di sini 7.000. Nah, kalau misalnya memang kita menghitung beban bunga tahunan untuk masing-masing, ya, anggaplah ya kita anggap begitu ya. Maka nanti kita akan mendapatkan bahwa beban bunga tahunan di pandangan yang pertama ya lebih rendah dibandingkan anggapan pada anggapan yang kedua, pandangan yang kedua. Dengan menggunakan anggapan yang pertama, beban bunga tahunan itu adalah sebesar 11.500. Ini dari mana? 12.000 itu bunga kan? Dikurangi dengan amortisasi metode garis lurus dari premium sebesar 500, makanya 11.500. Nah, sedangkan ketika ada kita menggunakan anggapan yang kedua, beban bunga tahunan itu diperhitungkan 12.200. Itu dari mana? 12.000 yang dibayarkan ditambah dengan diskonto per tahunnya 200 dengan metode garis lurus. Jadi secara teoritis ya, pandangan nomor 2 itu sebenarnya lebih akurat, ya lebih kuat. Lebih kuat dari pandangan yang pertama. Akan tetapi dalam praktiknya sering sekali ya anggapan yang pertama lah yang paling banyak digunakan. Karena apa? Lebih praktis. Begitu ya. Oke, baik. Kita bahas mengenai pelunasan obligasi terkonversi. Ya, ini pelunasan obligasi terkonversi itu bisa dilakukan per kas atau menukarkannya dengan surat berharga sesuai dengan ketentuan. Ya, hal ini tergantung apakah pemegang obligasi terkonversi itu memanfaatkan hak konversinya atau tidak. Ya kan, tergantung si pemegang. Ya, jika pemegang obligasi memanfaatkan hak konversinya, maka ada dua pandangan terhadap transaksi itu. Ya, apa itu? Yang pertama, pertukaran dicatat atas dasar harga pasar yang paling jelas dari kedua jenis surat berharga yang saling dipertukarkan itu. Nah, jadi pandangan ini mengakui adanya laba atau rugi yang timbul dari transaksi pelunasan obligasi itu. Yang kedua, pertukaran dicatat atas dasar nilai buku obligasi saat pertukaran berlangsung. Ya, contoh. Ya, kita ambil dari contoh sebelumnya, misalkan 1 tahun menjelang obligasi PT Hafiz jatuh tempo, perusahaan melunasi utang obligasinya. Ya, semua pemegang obligasi setuju untuk menggunakan hak konversinya. Pada saat itu harga pasar saham biasa PT Hafiz sebesar Rp80 per lembar. Penjualan obligasi yang dahulunya dianggap sebagai transaksi utang, ya, dan premium diamortisasi secara garis lurus. Maka kita lihat. Yang pertama, pertukaran itu dicatat sebagai atas dasar harga pasar saham. Ya, ketika pandangan yang pertama ini ya. Oke, maka jurnal yang dibuat oleh PT Hafiz gimana? Utang obligasi, premium utang obligasi pada modal saham biasa, agio saham biasa, ada di sini timbul laba pertukaran. Ya, jadi ini untuk mencatat pelunasan utang obligasi terkonversi yang menukarkan dengan saham biasa. Rasionya 1:10. Nah, perhitungannya bagaimana, Bu? Ya,
Kita cari dulu nilai nominal obligasi yang dilunasi. 100 lembar kali 1.000. 100.000. Nah, premium yang belum diamortisasi pada akhir tahun ke-9, 5.000 ya dibagi 10.500. Ya, nilai buku utang obligasi pada saat pertukaran berapa? 100.000. Kurs saham biasa tadi berapa? Harganya kan 80 dikali 10 lembar dikali 100 lembar. Jadi hasilnya 80.000 ya. Nah, maka nanti akan dapat laba pertukaran obligasi ketika kita tandingkan nilai buku utang obligasi dengan kurs saham biasanya. Oke. Baik, yang kedua, ketika pertukaran itu ya dicatat atas dasar nilai buku utang obligasi. Maka jurnal yang dicatat oleh si PT Hafiz itu bagaimana? Utang obligasi, premium utang obligasi pada modal saham dan agio saham biasa. Ya. Nah, ini adalah mencatat pelunasan utang obligasi terkonversi dengan menukarkannya dengan saham biasa, rasio pertukarannya 1:10. Nah, ditinjau dari penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum di antara kedua perlakuan terhadap obligasi terkonversi ini dengan saham biasa, maka perlakuan nomor 2 lah yang diperbolehkan. Jadi yang inilah yang diperbolehkan ya oleh prinsip PABU. Ya, ingat bahwa pengakuan laba atau rugi terhadap transaksi modal itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, bagi yang terakhir, pendanaan kembali ya atau bisa kita buat bonds refunding. Oke. Baik. Di awal kita sudah singgung tadi bahwa pelunasan utang obligasi ini dilakukan dengan cara menerbitkan surat utang obligasi baru dan ditukarkan terhadap obligasi yang lama yang lazim disebut dengan bonds refunding. Seperti halnya dengan pelunasan obligasi lainnya, bonds refunding ini bisa dilakukan pada saat jatuh tempo ataupun sebelum. Nah, bonds refunding ini ya yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan cara pelunasan biasa. Perbedaannya hanyalah kemungkinan adanya rugi atau laba yang harus diakui pada bonds refunding. Laba diakui jika nilai buku obligasi yang dilunasi pada saat pelunasan ya lebih tinggi dari kurs jual obligasi baru yang digunakan untuk melunasi. Sedangkan rugi itu jika sebaliknya. Nah, bonds refunding ini yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo itu biasanya dilakukan apabila terjadi penurunan tingkat bunga di pasar uang. Penurunan tingkat bunga di pasar uang ini menyebabkan beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan penerbit menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Sehingga dengan dilakukannya bonds refunding ini akan mewajarkan besarnya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan penerbit. Nah, premium ataupun diskonto obligasi yang belum diamortisasi dalam bonds refunding sebelum jatuh temponya dapat dipilih. Salah satu perlakuannya. Yang pertama, dihapuskan pada saat bonds refunding dengan mengakui laba atau rugi yang timbul. Yang kedua, tetap diamortisasi seperti biasa sampai obligasi yang dilunasi tersebut jatuh tempo. Yang ketiga, diamortisasi selama umur obligasi terbitan baru yang digunakan untuk melunasi obligasi lama. Ya, prinsip PABU ya, PABU itu mendukung perlakuan nomor 1, dihapuskan pada saat bonds refunding, ya kan, dengan mengakui laba atau rugi yang timbul. Dengan alasan apa? Bahwa pada dasarnya semua transaksi pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo, apapun itu jenis obligasinya, ya sama caranya, sama apapun.
ya sama apapun caranya gitu. Oke, baik. Untuk video kali ini mengenai obligasi berseri dan terkonversi cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.